Tim peneliti Universitas Kristen Maranatha menggelar forum group discussion Batik Bersuara Kalimantan Barat di Aula Bapperida Kabupaten Sambas, Sabtu 4 Oktober 2025. FGD yang diwakili peneliti Arisa Pandanwangi menghadirkan Haji Henry dari MABM Kabupaten Sambas dan Priska Yeni Riyatno dari Ketua Galeri Kota Singkawang sebagai narasumber. Turut hadir pada FGD itu Pangeran Ratu Dr. Muhammad Tarhan, anggota DPRD Sambas Anwari, Ketua MABM Kabupaten Sambas Misni Safari, dosen Unisas Dr. Sunandar, serta Kepala Bidang OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Tim peneliti Arisa Pandanwangi yang mewakili tim lainnya Ratna Dewi dan Agus Prijono menjelaskan, FGD Batik Bersuara diambil dari cerita rakyat yang direkam secara digital dan dialih ke visual, serta dapat dibuka melalui QR Code. Arisa menjelaskan ada 20 cerita rakyat sebagai bahan penelitian disampaikan pada FGD itu. Setelah mendapat masukan dari peserta, ada satu cerita rakyat yang berkaitan dengan sejarah harus ditunda. Batik bersuara ini sebenarnya digagas dari teknologi yang sederhana. Kita mengandalkan QR code yang terdapat pada yang akan ditempelkan itu pada satu lembar kain batik. Jadi satu lembar kain batik pada ujungnya itu terdapat QR code, dan ketika dijadikan fashion, QR code itu bisa dia diletakkan misalnya di bagian label atau di bagian tangan, sehingga ketika dipakai itu batik itu ketika di scan itu bisa mengeluarkan suara, dan narasi yang terdapat dalam QR code itu bisa diakses oleh siapapun juga, dan itu mewakili cerita dari motif-motif yang ada pada batik bersuara itu dari 20 cerita rakyat. Tapi tadi ada masukan dari ini, sebaiknya yang cerita berbasis sejarah itu sebaiknya dihindari. Jadi itu mungkin yang berbasis sejarah itu ada satu cerita mengenai istana yang ada di Sambas itu akan kita tarik terlebih dahulu, jadi yang lainnya itu yang akan kita publish. Pewaris Kesultanan Sambas Pangeran Ratu Dr. Muhammad Tarhan menyambut baik FGD Batik Bersuara. Ia mengatakan desain batik nantinya bisa menjadi cerita yang dapat diakses melalui aplikasi QR Code. Pangeran berharap pemerintah Kabupaten Sambas melalui perwakilan OPD yang hadir dapat memanfaatkan teknologi batik bersuara menggunakan QR Code. Telah mengikuti FGD yang kita laksanakan hari ini di Bapperida terkait tentang batik bersuara, ya paling tidak kita mengambil hal positif itu terkait aplikasi. Jadi ketika nanti kemudian ini dicoba kita masukkan dalam motif batik maupun motif apapun, kita bisa lihat barcode itu, kemudian kita bisa scan, tahu ini motif apa, menceritakan apa. Terkait itu ya kita menunggu kebijakan dari pemerintah daerah, bagaimana kemudian digitalisasi ini bisa kita laksanakan terkait FGD terkait batik bersuara maupun BIMTEK terkait tentang membatik maupun menenun. Ya paling tidak kita harus ajarkan juga tentang aplikasi terkait tentang bagaimana kemudian ini bisa menjadi barcode. Ibaratnya itu bukan hanya kris saja yang pembayaran saja yang pakai barcode, tapi dalam kita melihat seni itu barcode juga bisa berfungsi dengan baik. Hal senada disampaikan anggota DPRD Kabupaten Sambas Anwari. Ia berharap Batik Bersuara Kalbar bisa mengenalkan Kabupaten Sambas, serta berharap kedepannya menjadi Batik Bersuara Kabupaten Sambas. Di Indonesia, Kalimantan Barat dan khususnya di Sambas ini memang harus perlu diperkenalkan, perlu digali, perlu diberikan nuansa baru, karena di Sambas ini juga banyak corak-corak kain yang perlu mendapat pengakuan juga di dunia luar, khususnya di kebudayaan kita di Indonesia. Ya, mudah-mudahan kedepannya ya tidak henti-hentinya juga ibu, tidak bosan-bosannya, karena ini
tajuknya Kalimantan Barat ya, mungkin nanti suatu saat judulnya ini khusus untuk Kabupaten Sambas. Usai FGD, peneliti Arisa Pandanwangi menyerahkan cenderamata kepada Haji Yu Henry dan Priska Yeni Riyatno sebagai narasumber, serta menyerahkan cenderamata kepada pewaris Kesultanan Sambas Pangeran Ratu Dr. Muhammad Tarhan. Tim Liputan, Sambas Times.